Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Pentakosta pertama ini, terimalah salam kami. Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita puji dan agungkan namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585, mari beribadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia yang menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali dan mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 645 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah titah ketiga dan keempat. Demikian hukum Tuhan. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukannya yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 171 ayat 1 dan 2. Tandaku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan.
kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, jangan mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari kini nomor 467 ayat 1. Epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling membenci. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dan PND nomor 464 ayat 2. Ku berserah padamu. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari PND nomor 102 ayat 1. Roh Kudus, Kau datanglah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta pertama, yaitu Minggu tanggal 31 Mei 2020, dengan topik Roh yang Menuntun. Dan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat ke-14. Demikian bunyinya. Doa pengakuan dan permohonan Israel.
Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama yang mau disampaikan firman Tuhan ini adalah tentang pengertian Pentakosta. Yang kedua adalah pengertian Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus bekerja pada zaman Yesaya. Dan keempat, bagaimana Roh Kudus bekerja pada kita zaman sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta sudah ada sejak Perjanjian Lama, tetapi istilah Pentakosta baru ada pada Perjanjian Baru. Sejarah Pentakosta dalam kitab Keluaran 23 ayat 16 dan kitab Bilangan 28 ayat 26 bahwa Pentakosta itu disebut pertama adalah hari raya 7 minggu pada zaman Perjanjian Lama. Yang kedua disebut hari raya Penuaian atau pesta panen. Yang ketiga disebut hari raya buah ungaran. Ternyata saudara-saudara, pemahaman Pentakosta pada Perjanjian Lama adalah perayaan sukacita. Kemudian saudara berkembang bahwa perayaan itu menjadi hari Paskah, juga diikuti dengan hari raya roti tidak beragi, dan kemudian hari raya Ondok Daun. Saudara-saudara, ada makna yang dalam pada Perjanjian Lama yang mau disampaikan melalui kehadiran Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskah. Penta artinya 50, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan makna kehadiran Roh Kudus adalah supaya kita bersemangat, bergairah, khususnya memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan semangat kita harus berkobar-kobar, berapi-api. Makanya Roh Kudus disimbolkan dengan api Roh Kudus yang membakar hati kita, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2
Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Itulah yang disimbolkan gereja dengan api yang menyala-nyala seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 ini. Maka Roh Kudus disimbolkan dengan api yang menyala. Yang kedua, Roh Kudus disimbolkan dengan angin, walaupun tidak kelihatan tapi dapat dirasakan dan mempunyai kekuatan, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu bekerja mulai dari sejak Perjanjian Lama, seperti kita baca dalam kitab Hesekiel 36 ayat 26 sampai 27, dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya saudara-saudara, sejak Perjanjian Lama, Roh Allah itu telah bekerja pada zaman Hesekiel, pada saat umatnya mempunyai hati yang keras dan menjauh dari Allah. Tuhan merubah melalui Roh Kudus dan memberikan roh yang baru, supaya hatinya yang keras berubah menjadi hati yang taat. Ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Melalui kitab ini ingin disampaikan bahwa Roh Kudus harus kita taati supaya kita berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan. Kenapa saudara-saudara sampai saat ini kita merayakan Pentakosta? Karena itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita untuk memberitahukan bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari terakhir. Maka dalam epistel tadi kita dihimbau supaya melakukan buah-buah roh dan membuang kedagingan atau karakter sifat yang tidak baik. Maka harus berjaga-jaga pada zaman sekarang ini. Tidak usah takut, karena Tuhan memberi kuasa pada setiap saksinya, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan titik pertama, titik berangkat adalah Yerusalem. Berarti Yerusalem adalah sangat penting bagi perjalanan dan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada nas ini Tuhan mengutus nabinya Yesaya kepada bangsa Israel yang menolak Tuhan. Pada Israel Utara yang menolak Tuhan telah diperbudak oleh Asyur. Kemudian Israel Selatan, Juda juga menolak Tuhan, tidak mengindahkan kata-kata Tuhan, bahkan menyembah berhala-berhala. Ini yang dilihat Yesaya. Begitu mereka sangat tidak taat kepada Tuhan. Seperti kita ketahui, kitab Yesaya terbagi 3 bagian. Yesaya pertama sebelum pembuangan, Yesaya kedua pada zaman pembuangan, dan Yesaya bagian ketiga adalah setelah pembuangan.
Sebelum pembuangan Yesaya telah menegur orang Israel yang menyimpang, yang berjalan tidak sesuai perintah Tuhan, yang melanggar Taurat Tuhan. Bahkan Yesaya ditolak, dilecehkan, dihina dan ditertawakan. Tetapi Allah begitu sabar, begitu sayang untuk mendidik, membina, menuntun. Inilah topik minggu kita, minggu Pentakosta pertama. Allah itu adalah Roh yang menuntun, yang mendidik, yang mengampuni, walaupun bangsa itu selalu menyimpang dan melawan Tuhan. Allah selalu setia dan sabar. Kitab Yesaya adalah berisi nubuatan-nubuatan keselamatan, bahkan tentang Yesus Kristus. Dalam Yesaya 61 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan telah ada pada Yesaya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya telah diurapi Allah untuk membawa kabar kepada orang Israel yang telah jauh dari jalan Tuhan, sehingga Yesaya tidak takut apapun resikonya. Bahkan Yesaya berakhir dengan kematian, tetapi dia tidak takut karena memberitakan kebenaran dan keselamatan. Penuh tantangan, tetapi ada pengharapan. Penuh resiko, tetapi Roh Kudus ingin menyatakan keselamatan teristimewa tentang Yesus Kristus. Pengakuan Yesaya yang luar biasa, demikianlah kita harus mengaku bahwa kita juga telah dipenuhi dengan Roh Kudus dan telah tercurah. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, setelah Roh Kudus tercurah kepada orang-orang banyak, maka mereka berubah dari hidup lama menjadi hidup baru dan berani untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tidak setia, tidak mau bertobat, maka akan diperbudak oleh dosa. Demikian juga bangsa Israel selama 70 tahun diperbudak oleh Babel, disiksa, tidak diberi kebebasan beribadah, dihina, dan banyak lagi penderitaan-penderitaan. Alasannya hanya karena orang Israel mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, padahal Roh Kuduslah yang bisa menyelamatkan. Dalam konteks khotbah pada minggu ini, Yesaya memperingatkan mereka bahwa yang membawa Israel dari Mesir dulu pada zaman Musa adalah tuntunan Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yesaya mengingatkan bahwa nenek moyang mereka, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, adalah tuntunan Roh Kudus. Demikian juga pada zaman Yesaya, Roh ingin menuntun mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah khotbah Yesaya yang mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah dengan tangan Tuhan yang agung yang menyertai nenek moyang mereka, menyertai Musa,
dan membelah air dan membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Demikian juga kita pada zaman sekarang ini, supaya kita tidak tersandung, supaya kita bisa menghadapi segala persoalan hidup, maka terimalah Roh Kudus yang memimpin hidup. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan daging, karena itu akan mendapat murka dari Tuhan, seperti bangsa Israel yang dihukum diperbudak ke Babel selama 70 tahun. Ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ini adalah kesaksian keselamatan daripada Yesaya, bagaimana Allah menyelamatkan mereka melalui Roh Kudus. Kasih Allah cukup besar. Roh Allah lah yang melepaskan mereka dari perbudakan. Demikian juga kita, Roh Allah lah yang melepaskan kita dari perbudakan dosa dan maut, bahkan melepaskan kita dari kuasa kematian. Maka kita harus hidup di dalam Roh Tuhan. Dalam menuju perjalanan tanah Kanaan, disampaikan Tuhan memberi manna, air, tiang awan, membelah air, menuntun melintasi samudera raya dan padang gurun, dan berbagai macam tantangan dan rintangan. Inilah saudara-saudara tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus memimpin dan membawa kehidupan kita kepada jalan yang benar. Itu juga dialami para hamba Tuhan seperti Paulus yang kita baca dalam epistel tadi, kitab Galatia, bahwa dia tanpa batas duduk menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Roh Kuduslah yang menyelamatkan Saulus menjadi Paulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, kemudian ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ia buta sampai Ananias menumpangkan tangan atasnya supaya ia bisa melihat." Setelah Tuhan menyelamatkan dia, Paulus cukup luar biasa, bahkan mengaku bahwa tangan Tuhanlah yang menyelamatkan. Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ini adalah kesaksian yang luar biasa yang merubah watak karakter moral. Bagaimana Paulus dari penjahat, seorang pembunuh, berubah drastis cara berpikirnya, keegoisannya, kesombongannya, berubah menjadi pendamai, sukacita, menjadi baik, bisa mengampuni, bisa mengendalikan diri. Demikianlah kita saudara-saudara melalui pesta Pentakosta ini merubah hidup kita. Cara berpikir kita yang lama harus dirubah menjadi cara berpikir surgawi. Sudut pandang kita yang selama ini sudut pandang manusia duniawi, marilah kita rubah menjadi sudut pandang Tuhan. Mungkin gereja sekalipun berpikir duniawi harus berubah menjadi cara berpikir surgawi. Cara khusus di gereja Jakarta Kota ini, Roh Kudus bekerja kepada saudara-saudara, kepada orang tua, kepada parhalado, kepada nabu sebulung, dan seluruh jemaat. Kiranya Roh Kudus merubah hati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini.
Kami mengucap syukur atas kehadiran Roh Kudus yang merubah kehidupan kami, yang bekerja dari zaman Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, hingga zaman saat ini. Tanpa Roh Kudus, kami akan menjalani kehidupan yang sesat. Tetapi syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, Roh Kudus telah merubah kami, telah memberikan kehidupan yang baik bagi kami dan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di gereja HKB kota ini. Kami tahu bahwa dalam saat ini banyak yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk saudara kami Nyonya Manurung Buru Nebaban yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memberikan Roh Kudus yang bekerja, yang membuang seluruh penyakit dalam tubuhnya, juga dalam pikirannya, sehingga roh sukacita, kedamaian dan kebaikan ada kepada ibu kami Nyonya Manurung Buru Nebaban. Kami berdoa juga untuk Nyonya Sitorus Buru Merpaung yang sedang dirawat di rumah dengan segala pergumulan hidupnya, dalam segala sakit penyakitnya. Engkau adalah Tuhan tabib yang kami percaya dan kami sembah. Engkau berkuasa, dalam Engkau ada Roh penyembuh, Roh Kudus hadir masuk ke dalam pikiran, hati dan seluruh tubuhnya, agar kedua ibu kami ini mengalami kesembuhan. Kami percaya dan yakin Roh Kudus bekerja juga pada setiap jemaat-Mu, pada setiap perhalado dan semua pelayan pendeta dan seluruh keluarganya, terutama para jemaat. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini, kami sampaikan hanya mengandalkan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 461 ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami seluruh pendeta dan seluruh perhalado AKP Jakarta Kota beserta tim online mengucapkan selamat Pentakosta. Pertama, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau